kita membaca kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan babu ma jaa annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab tentang keterangan yang datang bahwasanya al-bid'ah itu lebih parah daripada dosa-dosa besar. Berkata penulis rahimahullahu taala, an Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu anna rajulan tasaddaqa bisadaqatin thumma tataba'an nas faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Rawahu Muslim. Kata penulis dari Jarir ibnu Abdullah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, sesungguhnya seorang lelaki bersedekah dengan suatu sedekah. Sedekah sekarang dia disyariatkan atau tidak? Syariatkan. Ada dalilnya? Ada. Ya. Baik. Jadi orang ini melakukan sesuatu yang sudah ada dalilnya, ada syariatnya. Thumma tataba'an nas. Kemudian manusia atau orang-orang saling mengikuti setelah itu. Karena melihat orang itu, ya akhirnya yang lain, ada orang kedua bersedekah, maju lagi orang ketiga, terus manusia saling mengikuti di dalam amalan sedekah ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang sanna, sunnah dari kata sini, siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan sunnatan hasanah, sunnah yang baik. Tapi sedekah dia dari kebaikan, dia dari amalan soleh, ada syariatnya, berarti dia sunnatan hasanah, ya. Falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala dari amalannya itu. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkan apa yang dia sunnahkan tersebut, apa yang dia contohkan tersebut. Min ba'dihi, setelah itu. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa
berkurang sedikit pun dari pahala orang yang mengerjakan yang datang setelahnya itu. Jadi kalau si A dia memberi contoh melakukan kebaikan, ya. Jadi kebaikan itu ketika ada apa? Ada dalilnya. Dia menghidupkan misalnya sunnah. Kemudian orang-orang yang setelahnya melihat dia beramal akhirnya mengikuti. Maka si A tadi akan mendapatkan pahala dia sendiri ketika dia amalkan. Kemudian dia juga dapat pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya, tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi maksudnya contoh misalnya andai kata nilai pahala itu misalnya anggaplah 100. Ya, nilai kebaikan itu. Kemudian orang yang mengikutinya juga dapatnya 100, orang kedua 100, ketiga 100. Maka ini semuanya dijumlah dia dapat semua. Didapat oleh si A. Nah, masing-masing dari orang yang mengikuti ini tidak berkurang pahalanya, tetap 100. Nah, gitu. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan siapa yang memberi contoh di dalam Islam itu, perhatikan, dia memberi contoh fil Islam, dia mensunahkan di dalam Islam, artinya berarti dia sandarkan ini bagian dari Islam, ya, karena dia katakan man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang beri contoh di dalam Islam itu sunnah yang jelek. Nah, di sini bid'ah, ya, bid'ah itu dia sunnatun sayyi'ah. Kenapa? Sebab dia disandarkan kepada Islam. Orang yang mengamalkannya itu menyandarkan amalan yang dilakukan, bid'ah yang dilakukan itu merupakan bagian dari agama. Dia sandarkan ini agama, ini kebaikan, ini syariat. Padahal dia bukan dari syariat, bukan dari kebaikan. Andai kata itu kebaikan, maka Nabi, para sahabat itu telah mendahului kita di dalam melakukan amalan tersebut. Tatkala para sahabat, Nabi dan para sahabat tidak melakukan kebaikan itu, padahal mungkin untuk mereka lakukan. Tidak ada penghalang untuk dilakukannya kebaikan itu. Maka ketika mereka tidak melakukannya, menunjukkan hal itu tidak disyariatkan. Nah, ketika disandarkan kepada Islam, padahal bukan dari Islam, itu berarti dia sunnatun sayyi'ah. Ya. Siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan sunnah sayyi'ah, bid'ah, kana alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya, dosa ketika dia amalkan, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkan sunnah sayyi'ah itu min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'ah, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Ini bahaya bid'ah. Dia akan menanggung dosanya sendiri dan dosa orang yang mengikutinya. Ya. Sementara maksiat, ya, di dalam hadis seperti hadis tentang anak Adam yang membunuh saudaranya, ya, dia tidak menanggung semua dosa yang membunuh setelahnya. Dia hanya mendapatkan, kata Nabi, bahagian dari dosa, bukan seluruh dosa dari orang yang membunuh setelahnya, tapi tetap ada bagian yang yang dia tanggung, tapi bukan semua dosa. Bukan semua dosa orang yang bunuh setelahnya dia tanggung.
Tapi ada bahagian, artinya sebagian, bukan menyeluruh. Beda dengan pelaku atau orang yang menyeru kepada al-bid'ah. Ya. Ini sisi mengapa al-bid'ah asyaddu minal kabair. Ya. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ayat dulu. Jadi ada ayat, ada hadis. May yashfa wa may yashfa syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflun minha. Siapa yang memberi syafaat dengan syafaat yang jelek, dia memberi bantuan pada kejelekan. Ini dosa. Ya. Maka apa yang akan dia dapat? Yakul lahu kiflun minha. Dia akan mendapatkan kifl. Kifl itu bahagian, sebahagian dari dosa itu, bukan semua. Ya. Adapun hadis yang kita sebutkan tadi, kata Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ma min nafsin tuqtalu zulman, tidak ada satupun jiwa yang dibunuh secara zalim, illa kana ali bin Adam al-awwal kiflun minha, maka melainkan untuk anak Adam yang pertama, ya, itu akan mendapatkan kifl. Kifl itu nasib, hadzon, sebagian, bahagian dari dosa pembunuhan itu. Kenapa? Li'annahu sannal qatl, karena dialah yang memberi contoh pembunuhan secara zalim. Ya. Jadi dalam hadis dikatakan kifl, dia akan mendapatkan kifl. Itu kifl hal, bahagian dari dosa, bukan dosa secara sempurna. Beda dengan orang yang menyeru kepada al-bid'ah. Berarti menunjukkan bahwasanya al-bid'ah asyaddu minal kabirah. Kemudian berikutnya, walahu mithluhu, dan diriwayatkan juga Imam Muslim semisal dengan hadis di atas, min hadithi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Kalau di atas hadis Jarir ibn Abdullah. Keduanya sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa lafdhuhu, lafaz hadis Abu Hurairah, man da'a ila hudan, siapa yang menyeru kepada petunjuk, mengajak kepada petunjuk. Ya. Sunnah petunjuk atau tidak? Ya, petunjuk. Ya, siapa yang menyeru kepada tauhid, sunnah, amalan soleh, ketaatan. Ya. Disebutkan seperti di atas, maka di falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', ya, atau man amila bihi, ya, pakai dhamir mudzakkar. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, begitu ya. Wala yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, wala yunqisu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mengikutinya, dan hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya tersebut. Wa man da'a ila dhalalah, dan siapa yang menyeru kepada dhalalah, kesesatan,
bid'ah kata Nabi wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, berarti wa man da'a ila dhalalah di antaranya masuk di dalam lafaz ini man da'a ila bid'ah. Siapa yang menyeru kepada bid'ah, karena bid'ah termasuk dhalalah, kana alaihi minal ithmi mithlu athamu man tabi'ahum. Maka dia akan menanggung dosa semisal dengan dosa orang yang mengikutinya. Ya, jadi dia sendiri dapat dosa, kemudian dosa-dosa yang orang mengikutinya itu juga dia dapat. Tapi yang mengikutinya tetap dapat dosa juga. Hanya dia berlipat ya. Jadi kalau misalnya andai kata nilai kejelekannya 10, maka kalau 2 orang mengikutinya berarti dia tanggung 10, kemudian ditambah 2 orang yang mengikutinya berarti dia dapat 30. Kayak begitu ya. Semakin banyak orang yang mengikutinya, maka semakin berlipat dan berlipat ya, dosa yang akan dia tanggung. Wala yunkisu dzalika min athamihim syai'a, dan hal itu tidak mengurangi dari dosa mereka sedikit pun. Tapi ini hal-hal yang menunjukkan bahwasanya dosa bid'ah itu lebih mengerikan. Kejelekan bid'ah itu lebih parah daripada dosa besar. Kemudian kita pindah ke bab berikutnya. Kata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa annal bid'a ma jaa annallaha ihtajaza taubata ala sahibil bid'ah. Dalam lafaz yang lain, ihtajaro mananya sama, artinya hajaba, menutup. Bab keterangan yang datang dari hadis dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallam. Keterangan yang datang di sini disebutkan hadis ya, berarti dari hadis Nabi Sallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat, menutup taubat terhadap pelaku bid'ah. Bukan artinya di sini kalau pelaku bid'ah bertobat, bukan artinya Allah tidak menerima taubat pelaku bid'ah. Sebab jangankan bid'ah, yang lebih besar daripada itu, kekafiran dan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka kalau mereka bertaubat dengan taubatan nasuh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam firman-Nya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa jami'an seluruhnya. Berarti kekafiran, syirik, bid'ah diampuni kalau seseorang bertobat darinya. Terus apa maksudnya? Maksudnya orang yang mengamalkan bid'ah dan menyeru kepada bid'ah itu sangat sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diberi taufik untuk bertobat kecuali sedikit dari mereka. Kenapa bisa seperti itu? Sebab pelaku bid'ah itu tidak merasa dirinya berada di atas kesesatan, tidak merasa dirinya melakukan kesalahan, sehingga dari mana dia bisa bertobat dari hal yang dia merasa
di atas kebenaran. Dia meyakini apa yang dia lakukan itu kebaikan. Maka tidak tergambar dari para pelaku bidah itu mau bertobat dari, ya, kecuali sedikit dari mereka yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah mereka memahami dan mengilmui akan jeleknya setiap bid'ah yang dibuat-buat. Baik. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan bab sebelumnya, ya. Bab sebelumnya itu menunjukkan mengerikannya bid'ah, lebih mengerikan daripada dosa besar. Ini diantaranya. Taubat itu lebih diharapkan dari orang yang berbuat dosa besar daripada yang berbuat bid'ah. Apa maksudnya? Maksudnya pelaku dosa besar itu lebih memungkinkan untuk bertaubat daripada pelaku bid'ah. Sebab pelaku dosa besar dia tahu dirinya salah. Sementara pelaku bid'ah itu tidak merasa dirinya salah. Seperti itu. Sehingga dari segi harapan, ya, untuk bertaubat itu lebih memungkinkan, ya, terhadap orang yang terjatuh dalam dosa besar daripada orang yang terjatuh dalam bid'ah. Hadza marwiyun min hadithi Anasin radhiyallahu anhu. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ini berisyarat kepada judul bab, annallaha ihtajaza, dalam riwayat lain ihtajaro, at-taubata an sahibil bid'ah. Sesungguhnya Allah itu menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Ya. Ini katanya diriwayatkan dari hadis Anas. Jadi itu judul babnya, beliau itu Syekh rahimahullah taala dia beri judul dengan lafaz hadis, ya. Hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Walaupun dari sisi sanad tidak sahih, tapi maknanya adalah makna yang benar. Tapi makna yang ini tadi yang sudah kita sebutkan, menghalangi bukan artinya tertutup pintu taubat sama sekali, tidak. Tapi tidak diberi taufik untuk bertaubat. Ya. Di keumumannya seperti itu. Sebab mereka meyakini dirinya di atas al-haq. Ya. Kata Syekh Saleh Ibnu Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Al-Utsaimin hafizahullah taala, walaysa al-maqsudu minat tarjamah imtina'u qabuli taubatil mubtadi'. Bukan maksud dari bab itu bahwasanya dihalangi, tidak diterima taubatnya pelaku bid'ah. Bukan itu maknanya. Bal muraduhu tab'idu husuliha minhu. Tetapi yang diinginkan adalah menganggap jauh terjadinya hal itu. Jadi kecil kemungkinan mereka bertaubat, begitu maksudnya, ya. Dianggap jauh. Fa inna min syarril bid'ati wal hawa annahu ya'laqu biqalbi sahibihi fala yakadu yanza'u anhu wa yatubu minhu. Karena di antara jeleknya bid'ah dan hawa, bid'ah dan hawa itu syubhat,
dia menempel di dalam hati pelakunya, ya. Sehingga sulit baginya untuk mencabut perkara itu dari dalam hatinya dan sulit untuk bertobat. Baik. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Ila huna naktahi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.